Jadi saudara-saudara, eh, sekali lagi puasa bukan supaya kita layak untuk diterima, bukan. Karena anugerah itu cukup bagi kita. Ingat, Nuh saudara adalah orang yang menerima anugerah. Apakah Nuh sempurna? Tidak. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saat pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-9, saudara, ayat 14 sampai yang ke-17. Pertanyaan tentang puasa, ya. Kemudian mendekatlah kepadanya murid-murid Yohanes sambil berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi banyak berpuasa, sedangkan murid-muridmu tidak berpuasa?" Dan Yesus berkata kepada mereka, "Tidaklah mungkin para pengiring mempelai berduka cita selama mempelai pria berada bersama mereka. Namun harinya akan tiba ketika mempelai pria telah diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Dan tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang baru pada jubah yang usang, karena tambalan itu akan mencabik jubah itu dan koyaknya menjadi semakin besar. Tidak pula mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk, dan jika tidak, kirbat itu meletus dan anggurnya tertumpah keluar dan kirbat itu hancur. Tetapi mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang baru, dan keduanya terpelihara." Nah, ketika murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Loh, kami dan orang-orang Farisi ya berpuasa, tetapi kenapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Apa yang Yesus sampaikan, saudara? Yesus berkata bahwa dapatkah seseorang berkabung ketika mempelai pria masih ada? Di sini dia memberikan perumpamaan, mempelai adalah Yesus sendiri. Ya. Dan dalam konteks ini, saudara, Yesus menyampaikan berpuasa adalah sebagai tanda duka cita, ya, dari pertanyaan murid-murid Yohanes. Nah, Yesus berkata ada saatnya mereka berpuasa ketika mereka mungkin berduka cita, maka mereka akan berpuasa. Kenapa? Karena mempelai itu tidak ada. Nah, dalam ayat yang lain, saudara, dikatakan bahwa kalau kita berpuasa, hendaklah mukamu jangan murung. Ya, itu dalam ayat yang lain. Jadi sebenarnya di dalam iman kita, puasa itu untuk apa, saudaraku? Ya. Puasa itu untuk apa? Apakah supaya kita lebih berkenan? Tidak. Ya. Kita harus tahu bahwa puasa itu adalah sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, membuat keinginan-keinginan kita tidak lagi berarti ketimbang keinginan roh, saudara. Ya, itu yang arti puasa di dalam iman kita. Ya. Jadi hawa nafsu kita, ya, menahan diri, itu arti berpuasa. Ya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi puasa bukan supaya kita layak untuk diterima, bukan. Karena anugerah itu cukup bagi kita. Ingat, Nuh, saudara, adalah orang yang menerima anugerah. Apakah Nuh sempurna? Tidak. Bahkan Alkitab mencatat setelah air bah surut, Nuh pun mabuk-mabukan, ya, oleh anggur. Hanya karena anugerah dia terpilih, saudara. Tapi setelah air bah, dia pun melakukan hal-hal yang sepertinya tidak elok di hadapan manusia. Ini menandakan bahwa Tuhan menerima saudara bukan karena kita menyiksa diri dan berpuasa, tetapi kita menerima anugerah. Puasa adalah untuk menekan keinginan daging kita. Kemudian di dalam ayat yang lain, puasa, saudara, Yesus berkata, ketika kamu ingin melepaskan, ya, orang yang kerasukan, tetapi belum juga lepas, kamu perlu berpuasa. Ya. Jadi membuat suatu keintiman dengan Tuhan, agar kita mendapatkan apa? Kuasa yang lebih besar, saudara. Itu di dalam ayat yang lain. Biar firman ini menolong saudara, ya. Puasa buat kita bukan hanya sekedar tahan lapar, ya. Tetapi puasa bagi kita adalah untuk menekan keinginan daging kita. Karena
keinginan roh yang harus lebih utama dalam hidup setiap kita orang yang percaya. Ya. Tentu Dr. Richard sekarang ketika dia sudah meninggalkan Yesus, dia harus mengikuti puasa yang lain. Ya. Jadi bukan seperti model Alkitab, saudara. Ya. Tapi di video Bang Louis Prasetyo, katanya dia mengaku Kristen lagi. Saya belum melihat, nanti di video berikutnya saya akan bahas bagaimana sebenarnya yang terjadi. Ya. Oke ya, selamat pagi, sukses untuk saudara-saudara seiman semuanya, tetap fokus dan tetap percaya, yakin bahwa di dalam Yesus ya kita membangun hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dan Tuhan percayalah bahwa ketika datang kedua kali, dia menjemput saudara untuk masuk dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.